Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pertama-tama tentunya mari kita bersama-sama membuktikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat pencipta kita, sekaligus juga penguasa kita semua, termasuk kita yang hadir pada sore hari ini. Rasa syukur tersebut tentunya berbeda-beda di antara kita. Prinsipnya adalah bahwa kita harus betul-betul baik lisan, perbuatan maupun perkataan harusnya teraplikasi sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kapasitas kita masing-masing tentunya. Yang punya ilmu berbagi ilmu, yang punya tenaga berbagi tenaga, yang punya harta berbagi harta, itu semua adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salat beriring salam ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi asyara marratin." Siapa atau barang siapapun yang bersolawat kepadaku satu kali, niscaya Allah akan bersolawat padanya sebanyak 10 kali. Luar biasa ya. Satu solawat kemudian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 solawat. Kita nggak tahu bentuk solawat atau keselamatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bisa jadi bentuknya adalah kesehatan, bisa jadi adalah kesempatan kita untuk bertemu keluarga nanti di bulan Syawal insyaallah, atau termasuk keringanan langkah kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, seperti itu. Jadi enggak ada ruginya kalau kita sehari-hari itu bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kalau cuma 3 kali mesti rugi harusnya ya. Toh Rasul juga sudah mengorbankan jiwa raganya, bahkan keluarganya, hanya untuk memberikan syafaatnya kepada kita, seperti itu. Ini menjadi kisah yang begitu mengharukan kan. Bahkan di penghujung hayat beliau yang diingat adalah ummati yang seperti itu, umatku yang diingat ya kita ini. Masa kita masih hidup seperti ini, masih dikasih kesempatan untuk bernafas, hanya untuk melantunkan salawat aja kok susah banget, seperti itu, keterlaluan. Ya baiklah teman-teman sekalian, persis seperti yang disampaikan oleh Bu Sinta tadi, saya hanya menggantikan Kiai siapa namanya? Irwan Masduki. Oh, Kiai Mustafid. Jadi untuk kesehatan beliau nggak ada salahnya kita hadiahkan Al-Fatihah ya. Ala hadhihi as-salihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mudah-mudahan beliau secepatnya sembuh dari segala penyakit, khususnya tadi kalau memang lagi karantina mandiri ya. Lagi karantina mandiri secepatnya juga negatif hasilnya nanti. Dan mudah-mudahan kita berharap beliau masih bisa waktu untuk datang bersama kita di pondok pesantren ini. Teman-teman sekalian, saya nggak akan macam-macam apa yang saya sampaikan. Sambil ngobrol nanti boleh, atau nanti juga saya ceramah mungkin 7 menit, kemudian 25 menit lagi nanti adalah kita ngobrol atau tanya jawab, boleh juga. Mumpung ini masih hari pendidikan nasional tentunya, selamat untuk kita semuanya santriwati pesantren Waria Al-Fatah ini. Mudah-mudahan semangat pendidikan yang digerakkan oleh Bapak pendidikan kita, siapa namanya ya teman-teman ya?
Iya benar, Ki Hajar Dewantoro. Jadi mudah-mudahan semangat pendidikan yang ditanamkan oleh beliau itu betul-betul tertancap dalam hati kita masing-masing. Apa ya namanya ya? Kalau sedikit aja kita yang paling familiar mesti adalah apa itu yang ingarso song tulodo, ing madio bangun karso, tuturi handayani. Ini menjadi semboyan yang paling familiar memang dari beliau. Tapi prinsip yang ingin saya sampaikan adalah bahwa pendidikan beliau dulu adalah berawal atau bertolak pada bentuk pembebasan, gerakan pembebasan yang ingin beliau lakukan dari berbagai macam bentuk penindasan atau khususnya adalah penjajahan pada saat itu. Artinya prinsip pendidikan itu adalah untuk membebaskan kita dari segala belenggu. Teman-teman hadir di pesantren Waria dengan tujuan untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu, belajar, itu adalah tujuannya adalah untuk membebaskan diri kita dari belenggu siapapun yang ada di sekitar kita. Karena prinsipnya pendidikan itu adalah bentuk kesadaran kita bahwa kita adalah yang pertama makhluk berakal, dan kemudian bahwa kita kalau dalam bahasa apa itu namanya ya, kalau kita bicara tentang Al-Quran, tentu orang-orang yang berilmu itu erat kaitannya dengan nilai-nilai spiritualitas atau nilai-nilai keagamaan. Contoh, ketika Adam alaihissalam sempurna penciptaannya pada saat itu, maka kemudian malaikat dan para iblis kemudian disuruh untuk bersujud. Dan sujud itu disebut dengan sujud ihtiram. Ihtiram itu adalah penghormatan kepada Adam alaihissalam. Dan teman-teman mesti harus tahu bahwa yang mengangkat derajat Adam alaihissalam di antara berbagai macam bentuk makhluk Allah, termasuk malaikat. Malaikat itu dari ribuan tahun terlebih dahulu diciptakan oleh Allah. Dan sekian tahun pula lah kemudian malaikat itu menghamba sujud. Kan nggak ada tuh. Tugasnya malaikat pada saat itu kan nggak ada sama sekali kecuali hanya untuk menghamba kepada Allah. Artinya kalau kita mau hitung-hitung secara matematis, ibadah kita kalah dengan malaikat. Sangat jauh standar di bawah malaikat. Kalau kita mau menghitung secara matematika, ibadah kita termasuk Adam. Tapi kenapa kemudian pada saat itu Adam alaihissalam justru diberikan posisi lebih terhormat dibandingkan malaikat? Karena ada apa itu? Keistimewaan, yaitu akal. Makanya di situ kan disebutkan bahwa yang menyebabkan terangkatnya derajat Adam alaihissalam itu adalah ketika kemudian diajarkan berbagai al-asma wa 'allama Adama asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sekaligus sebagai pencipta pun juga sebagai pengajar, pendidik ya. Gurunya Adam alaihissalam pada saat itu dia Allah langsung dengan mengajarkan berbagai macam pengetahuan, dan itulah yang mengangkat. Jadi kalau Rasulullah SAW dalam Ihya itu disebutkan itu fadlul alimi 'alal 'abidi kafadlil qamari 'ala sairil kawakib. Keutamaan seorang ahli ilmu, ya teman-teman inilah yang lagi menuntut ilmu ini kan. Keutamaan para ahli ilmu dibandingkan dengan ahli ibadah tentu adalah ahli ibadah yang enggak mau menuntut ilmu. Kafadlil qamari 'ala sairil kawakib. Persis seperti perumpamaan al-qamar, bulan, dengan al-kawakib, bintang. Kalau seandainya muncul bulan purnama, maka cahaya bintang itu redup ya? Iya, redup. Nggak kelihatan, walaupun cahaya bulan pun bukan dari bulan langsung kan, itu adalah pantulan dari matahari. Tapi yang ingin disampaikan oleh Rasul adalah seperti itulah perumpamaan orang yang menuntut ilmu, seorang ahli ilmu. Perumpamaannya ya seperti itu, redup. Bintang-bintang itu redup. Para ahli ibadah yang tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan akan redup. Gak ada manfaatnya sama sekali. Gak ada. Yang jauh lebih bermanfaat di dunia ini adalah orang-orang yang punya ilmu pengetahuan, bukan orang yang banyak ibadahnya. Orang yang ahli ibadah kalau nggak punya ilmu ya sia-sia juga kan. Paling kerjanya nanti mencaci maki, menghina orang kan. Keluar selesai sholat kemudian ceritain orang, ngomongin orang. Tapi ahli ilmu yang nggak melakukan hal semacam itu. Dan kita yang hadir pada sore hari ini, khususnya teman-teman santri Al-Fatah ini,
adalah orang yang mencoba untuk menuju ke situ, mencoba untuk mengangkat derajatnya. Yang dulunya mungkin tidak rajin sholat menjadi rajin, seperti itu. Yang dulunya tidak mau puasa sekarang menjadi 1, 2, 3 puasanya. Belum full gak apa-apa, mungkin gara-gara menstruasi kan. Ya, dan lain-lain lah. Itu adalah proses kita untuk ke sana. Termasuk kita, siapapun yang di luar teman-teman waria ya sama. Saya yang ngomong di sini pun ya proses untuk itu semua. Jadi nggak ada perbedaan di antara kita. Nah, teman-teman sekalian, kembali ke yang tadi konsep pendidikan yang saya sampaikan adalah bahwa itu adalah proses pembebasan kita. Jadi jangan tergantung ke orang lain. Kalaupun nanti tanggapan orang seperti apa tentang teman-teman yang menuntut ilmu di sini, ya biarkan aja lah. Toh nanti juga kita sama-sama bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia untuk masalah refleksi tentang pendidikan yang bisa saya